Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar, kelompok 1, angkatan 1, yang beranggotakan Nur Hajriani SPD, Ika Wani SP, Muhammad Ramli ST, Sri Intan Safitri SPI, Eko Surya Alamsyah SSOS. Kami akan memaparkan infografis cara kerja PNS di era new normal sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 58 tahun 2020 Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan new normal baru terdiri atas 4, yaitu yang pertama, mematuhi protokol kesehatan, yang kedua, penyesuaian sistem kerja, yang ketiga, dukungan sumber daya manusia, dan yang keempat, dukungan infrastruktur. COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Itu artinya sudah setahun lebih kita berperang melawan pandemi. Adanya pandemi mempengaruhi segala lini kehidupan, termasuk ASN sebagai unsur aparatur negara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mempunyai strategi yakni hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam tatanan normal baru. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru. Tatanan normal baru mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan baik itu di rumah, tempat kerja, dan utamanya di tempat publik. 1. Menggunakan masker dengan benar. Saat ini pemerintah telah menganjurkan memakai masker 2 lapis. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 2 meter untuk meminimalisir transmisi virus. Menghindari keramaian, mengurangi mobilitas yakni keluar rumah jika tidak penting dan bisa digantikan dengan WFH atau sekolah online, serta mendapatkan vaksin. Penyesuaian sistem kerja, yakni menaati ketentuan jam kerja, di mana setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja, serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir, wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Penyesuaian sistem kerja diperlukan untuk adaptasi selama pandemi masih terjadi. Selama tatanan normal baru, ASN bekerja secara fleksibel, yakni pelaksanaan tugas di kantor atau work from office dan bekerja dari rumah atau work from home. Dengan kebijakan work from home, pegawai dituntut untuk tetap menjaga integritasnya. Pegawai tetap bekerja meskipun tidak diawasi oleh atasannya, dan pelaksanaan pekerjaan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terlebih adanya dukungan aplikasi kedinasan berbasis internet, sehingga penyelesaian pekerjaan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Work from home sejauh ini sudah banyak dirasakan manfaatnya. Dengan bekerja dari rumah, pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi internal, baik dengan sesama pegawai satu seksi maupun antar pegawai yang berbeda seksi. Meski kadang muncul hambatan mengingat masing-masing pegawai fokus pada tugas dan fungsinya pada saat work from office, misalkan dibutuhkan beberapa dokumen yang tersedia di kantor, maka harus meminta bantuan pegawai yang sedang menjalankan work from office, dan hal ini memungkinkan dokumen tidak tersedia dalam waktu yang cepat. Akan tetapi, disinilah letak fleksibilitas work from home, di mana penyelesaian pekerjaan tidak selalu terikat dengan jam dinas. Sumber daya manusia aparatur, penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen sumber daya manusia aparatur yang meliputi penilaian kinerja. Pejabat pembina kepegawaian pada kementerian lembaga daerah memastikan agar unit kerja melakukan penyesuaian proses bisnis dan standar operasional prosedur dan melakukan perhitungan kembali analisis beban kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja pegawai aparatur sipil negara dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas.
Dan pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk tetap menugaskan pegawai ASN di lingkup unitnya untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah dengan sasaran kerja dan target kinerja. Kemudian tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi online dan atau tata cara presensi pada masing-masing instansi. Menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara secara berkala. Menilai hasil pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Disiplin pegawai. Pejabat pembina kepegawaian dan kementerian lembaga daerah memastikan agar pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pegawai aparatur sipil negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja. Selanjutnya, dukungan infrastruktur. Dalam penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, pejabat pembina kepegawaian sebaiknya yang pertama mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kemudian, yang kedua, memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.